Bab 733. Keterlaluan. Andri Han tidak terkejut dengan berita bahwa Audrey akan kembali ke dalam negeri. Dia lebih mengenal adik perempuannya. Tapi dia tidak menyangka Golden Ye begitu penting di hatinya, sehingga bahkan harta keluarganya akan direbut untuknya. Tinggalkan sekelompok orang untuk terus bertanya tentang keberadaan Golden Ye, mari kita kembali ke dulu. Tim yang kembali sangat banyak, termasuk Arthur Xiao, yang terluka di sekujur tubuh, juga naik ke pesawat. Dia adalah asisten Golden Ye. Mendengar bahwa Davin Ye ingin kembali merebut Yes Corp, dia melompat dengan marah dan menyeringai kesakitan karena luka yang tertarik. Gita tampak terdiam. Harap sadar, oke. Selalu ingat bahwa kamu adalah seorang pasien, apakah kamu pikir kamu seorang pelompat tinggi? Arthur Xiao. Di pesawat yang kembali, Audrey Han bersandar di kursi dan tidur. Andri Han melepas mantel. Menutupi tubuhnya, Audrey Han membuka matanya. Apakah kamu sudah memikirkannya? Jika kamu maju, mungkin ada pertempuran yang sulit untuk diperjuangkan. Audrey Han mengantupkan bibirnya dan mengangguk. Sebenarnya tidak perlu dipikirkan. Selama itu miliknya, aku ingin menyimpan ini sebaik dulu sebelum dia kembali. Kakak tahu, jika kamu membutuhkan bantuan, bicaralah. Tidak, ini urusan keluarga Ye, aku tidak ingin keluarga Han terlibat. Andri Han terdiam, tetapi akhirnya tidak menjawab. Begitu turun dari pesawat, ponsel Andri Han bordering. Itu dari Paman Nan, suaranya yang ramah datang dari ujung ponsel yang lain. Tuan Han, Tuan muda kecil mendengar bahwa Anda dan Nona Audrey akan pulang hari ini. Jadi dia memaksaku ke bandara, aku juga dimohon olehnya, jadi. Andri Han mengangkat matanya dan melihat ke depan. Paman Nan, kalian sekarang di bandara. Ya, kami di gerbang penjemputan. Terlalu banyak orang di sini, aku tidak membiarkan Tuan muda kecil turun, karena takut terpisah. Aku tahu. Setelah menutup telepon, Andri Han melihat Audrey Han di sampingnya. Hari-hari siksaan ini membuatnya terlihat jauh lebih kurus. Pakaian yang dia kenakan sebelumnya jauh lebih longgar, dia tidak memiliki riasan apapun. Bibir dan wajahnya sedikit pucat, dia tampak kuyu. Siapa yang mengira bahwa Audrey bahkan akan mengabaikan putranya ketika sesuatu terjadi pada Golden Ye? Pada saat ini, Glenn datang ke bandara, tidak tahu. Akankah dia bertemu atau tidak? Memikirkan hal ini, Andri Han mengerutkan bibirnya dan berpikir lama sebelum berbicara dengan ragu. Aku menelepon Glenn untuk menjemput kita. Audrey Han berhenti, Siska Su dan yang lainnya di belakangnya ikut tercengang. Semua orang mengira Audrey Han akan marah, tetapi siapa tahu dia berkata dengan datar, benarkah? Biarkan dia datang. Tidak ada yang berbicara, bagaimanapun, Audrey Han tidak ingin melihat Glenn sebelumnya, bahkan juga tidak melakukan video call dengannya. Semua orang tidak yakin apa yang dia pikirkan sekarang, jadi mereka hanya bisa mengikuti ke pintu keluar. Benar saja, banyak orang datang untuk menjemput. Beberapa media bahkan mendapat kabar bahwa mereka akan kembali, sehingga mereka berjongkok di sisi bandara. Sebagai pengantin dari pernikahan itu, Audrey Han, tentu saja adalah tokoh kunci dalam topik ini. Begitu dia berjalan keluar, banyak lampu ditujukan ke Audrey Han. Napas Audrey Han tercekik. Adegan ini mengingatkannya, ketika dia bergegas keluar dengan gaun pengantin hari itu, media yang tidak bermoral meletakkan kamera di wajahnya, menjatuhkannya, mengajukan banyak pertanyaan yang menusuk hati. Sialan, apakah berita tentang kembali tidak diblokir? Kenapa ada banyak media seperti ini? Gita tercengang ketika dia melihat begitu banyak orang, tetapi segera dia bereaksi dan bergegas maju untuk berdiri di depan Audrey Han. Seolah ayam yang sedang menjaga anaknya, jangan memotret lagi, kalian melanggar hak gambar orang lain, mengerti atau tidak? Ada orang menjawabnya, hak gambar apa? Kami hanya ingin mewawancarai Nona Han saja. Kemudian,
seseorang maju, mikrofon berada di depan Audrey Han. Audrey Han berdiri di sana dengan acuh tak acuh, melihat bahwa kamera hampir mengenai Gita, dia mengulurkan tangannya untuk menariknya ke belakangnya, menatap sekelompok orang dengan dingin. Tolong perhatikan sopan santun kalian. Jika menyakiti orang lagi, aku akan langsung menuntut perusahaan kalian. Auranya dingin, benar-benar berbeda dari kelemahan pada pernikahan hari itu. Pada saat ini, auranya sangat kuat, semua orang mundur setengah langkah, tetapi ada yang berani melangkah maju secara langsung. Nona Han, kami hanya ingin mewawancarai Anda. Itu tidak akan menyakiti orang. Anda baru saja mengatakan untuk menuntut perusahaan kami. Apakah ini terlalu tidak baik? Tidak baik. Audrey Han memandang orang itu, media ini mencari masalah dengannya. Mengatakan dia tidak baik. Senyum di wajah Audrey Han menjadi lebih dingin, dia melangkah maju, bolehkah aku bertanya kenapa aku harus baik? Apakah aku seorang bintang? Apakah aku seorang publik figur? Kalian mewawancaraiku, apakah sudah mendapat persetujuan dariku? Jika aku menuntut kalian, itu juga perlindungan hak yang normal, karena kalian telah mempengaruhi hidupku secara serius. Siapa yang akan mengatakan bahwa aku tidak baik? Mungkin kata-katanya yang mengejutkan semua orang, jadi media saling memandang sejenak. Mereka benar-benar meletakkan kamera dan bergerak mundur. Segera, kerumunan memberi jalan, Audrey Han langsung memimpin kerumunan keluar. Cih, sombong sekali, merasa nona besar Han sangat hebat. Calon suami sudah mati, masih sombong apa? Iya, menurutku, Yes Corp akan segera kacau, dia masih saja sombong. Lihat saja, lihat berapa lama dia bisa sombong. Tentu saja, perkataan dari orang-orang ini tidak masuk di telinga Audrey Han. Jika dia mendengar mereka, mungkin akan bergegas berkelahi dengan mereka. Kelompok orang ini hanya berani membisikkan beberapa kata di belakang mereka, lagi pula, sebagai identitas mereka, mereka tidak berani memprovokasi keluarga besar manapun di kota utara. Apalagi, Hans Corp dan Yes Corp. Asteris. Gita dengan hati-hati mengikuti Audrey Han dan memperhatikan bahwa semua media telah mundur, mereka tidak mengangkat kamera lagi. Wow, Audrey. Kamu luar biasa, aku tidak menyangka mereka begitu takut padamu. Arthur Xiao juga mengangguk, nyonya muda memang luar biasa. Langkah Audrey Han tiba-tiba terhenti karena melihat mobil keluarga Han berhenti di pinggir jalan. Pada saat Audrey Han melihat pintu mobil terbuka, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia berlari ke depan dan masuk ke mobil. Gerakan depan dan belakang sangat cepat dan selesai dalam sekali jalan. Semua orang bereaksi setelah terkejut. Ada terlalu banyak media di sekitar. Jika mereka melihat Glenn, mungkin akan ada banyak kekacauan. Glenn awalnya ingin membuka pintu mobil dan melompat ke pelukan Mommy. Tetapi Idak menduga Audrey Han lebih cepat darinya. Sebelum dia bisa bereaksi, Audrey Han sudah duduk di dalam mobil. Mommy. Karena saat melakukan video call dengannya sebelumnya, Mommy enggan berbicara dengannya. Jadi sekarang Glenn juga sangat khawatir, apakah Mommy masih enggan berbicara dengannya. Jadi dia memiringkan kepalanya untuk melihat Audrey Han, dan dengan ragu memanggilnya. Bersambung.